Assalamualaikum teman-teman. Hai, jumpa kembali bersama Aisyah Stories dalam cerbung. Jangan harap aku mau kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Selamat membaca. Terima kasih. Langkahku mengayun meninggalkan mobil yang terparkir di garasi. Sambil mengulum senyum, bahkan Ma'jah panggilan untuk ART-ku sampai menggeleng-geleng kepala saat kami berpas-pasan tadi. Syukurlah jika abang tidak apa-apa. Ini diminum dulu tehnya, ucap Syarifah beberapa waktu yang lalu. Jelas sekali jika ia sangat mengkhawatirkan keadaanku. Sikap emaknya pun tak kalah membuatku melambung. Abang? Wanita cuek itu memanggilku dengan sebutan abang. Hahaha, apakah memang selama ini aku ini memang si abang tersayang di hatinya? Duh, anak keras kepala itu manis sekali tadi. Rasanya pingin langsung bawa ia ke KUA saat itu juga. Malam semakin menanjak pekat. Aku mengusap ujung bibir yang masih meninggalkan nyeri karena ulah si Hadi. Beruntung tadi masih bisa menahan diri. Dengan begitu, baik Syarifah ataupun keluarganya bisa melihat seperti apa pria itu yang sesungguhnya. Syah, kali ini abang tidak akan melepaskanmu lagi. Abang benar-benar menyesal karena pernah mempermainkanmu dulu. Menghela nafas berat, aku membuka kembali kotak cincin yang kubeli sebulan yang lalu. Meski hanya secuil berlian, tapi sejuta harap dan doa ketulusan yang selalu kulangitkan melingkar di sini. Syah, semoga Allah menyatukan langkah kita untuk meraih surganya. 1 jam lagi saya akan menjemputmu. Pastikan kamu sudah siap saat saya tiba nanti. Saya paling benci menunggu. Senyumku melebar setelah menyentuh tombol send di layar gawai. Syah pasti akan mengerutu sebal saat membaca pesanku pagi ini. Duh, pasti ekspresinya sangat lucu jika sedang kesal begitu. Pasti itu karena perempuan bernama Syah lagi. Nak Surya sampai senyum-senyum sendiri. Goda Ma'jah tiba-tiba. Aku segera menormalkan raut wajah, sedangkan Ma'jah masih dengan senyum lebar. Wanita setengah abad itu baru saja membawakan koper pakaian yang akan kubawakan untuk perjalanan dinasku nanti. Kapan Nak Syarifah mau dilamar? Perkara yang baik itu tidak baik jika lama-lama ditunda. Jangan sampai seperti dulu lagi, keduluan sama lelaki lain. Insya Allah secepatnya Ma'jah, doain saja semoga usaha saya untuk meyakinkan dia lancar jaya. Ma'jah mengaminkan dengan tulus. Selama ini cuma beliau yang paling mengerti tentang keinginanku untuk menikahi Syarifah. Andai saja bunda dan ayah bisa berpikir terbuka seperti Ma'jah juga, mungkin pikiranku tidak akan sekacau ini. Ya Allah, hamba hanya ingin bersama cinta sejati hamba, bukan gadis lain pilihan mereka. Syah, kita baru saja resmi bercerai, tapi kamu sudah berani pergi dengan lelaki lain. Kamu lupa jika sedang menjalani masa indah. Hadi berontak. Ia seolah tak terima jika Syarifah melakukan perjalanan jauh denganku. Namun yang membuatku heran, dari mana pria itu tahu? Apakah Syarifah sendiri yang memberitahunya? Apakah wanitaku itu masih suka menghubungi mantan suaminya? Aku mengepal tangan dengan kuat. Hati terasa mendidih. Ayahnya Uwais, ini bukannya emak bermaksud membela Syarifah. Tapi secara agama kalian sudah lama bercerai. Sudah lebih dari 4 bulan. Jadi masa iddahnya sudah pasti telah habis. Apalagi Syarifah beriddah dengan iddah 3 kali suci. Tapi Mak,
Tetap saja orang-orang tahu kami baru 2 hari yang lalu resmi bercerai dan dia sudah berani berpergian dengan lelaki lain. Apa itu pantas? Nak Hadi tidak perlu cemas akan hal itu, karena selain mereka berdua, ada Bu Hana dan staf lain juga yang ikut pergi. Jawab emak lagi. Jika saja tidak ada emak, Syarifah dan Sahara, pria itu pasti sudah terjengkang ke belakang sekarang. Tanganku sudah sangat gatal ingin meninju mulut besarnya itu. Namun karena ada mereka yang bisa kulakukan hanya memaksakan senyum. Emak kembali menjelaskan, tapi sepertinya Hadi belum juga puas. Ia terus meracau, menyuarakan keberatannya dengan berbagai alasan. Baiklah, jika kamu tetap ngotot pergi dengan bosmu ini, Uwais akan aku bawa pulang. Aku yang akan menjaganya. Ancam Hadi yang langsung membuat Syarifah tersulut emosi. Sebenarnya apa maumu, Hadi? Suara Syarifah bergetar. Semakin sulit bagiku untuk menahan diri saat melihat bayang-bayang kaca mulai ada di sepasang mata indahnya. Kenapa kamu seolah tidak pernah bosan membuatku terus-terusan berada dalam kesulitan? Kenapa? Sebenarnya apa salah aku hingga kamu tidak berhenti membuatku menderita? Semenjak hamil hingga Uwais sebesar itu, kamu seolah tidak tenang jika melihat sekali saja aku tersenyum. Kenapa, Hadi? Puluhan tetes air mata seakan berlomba-lomba untuk menyentuh pipi merah jambunya itu. Parahnya hatiku ikut merasakan nyeri. Hadi seketika bergeming, tatapannya jatuh pada wajah Syarifah. Pada durasi yang sama itu juga, sepasang netra pria yang kubenci tersebut juga mengeluarkan cairan yang sama. Kamu egois, Hadi. Kamu lelaki tak berguna. Coba saja membawa pergi Uwais tanpa persetuju. Kalimatku terhenti oleh ucapan Hadi yang bergetar dan terbata-bata. Maaf, tadi abang tidak bersungguh-sungguh, Syah. Tolong, jangan menangis. Abang tidak akan membawa pergi Uwais tanpa izin darimu dan emak. Kamu harus yakin itu. Tolong jangan nangis lagi. Saya minta maaf. Berhentilah menangis. Saya mengaku salah. Tangan Hadi bergerak untuk menyekap pipi wanita di hadapannya itu. Aku tak rela dan hendak mencegahnya, tapi Syarifah lebih dulu menghindar. Baiklah, saya pergi dulu, ucap Hadi kemudian dengan raut wajah sendu. Lalu ia menoleh ke arah emak. Mak, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak menjawab dengan nada prihatin. Ia juga menatap punggung pria itu sambil bergeming. Entah apa yang sedang bermain dalam pikiran wanita yang telah melahirkan Syarifah tersebut. Selanjutnya kami melewati perjalanan dalam hening. Syarifah hanya menjawab sekenanya saat aku mengajukan tanya. Ia lebih betah termenung sambil melemparkan pandangan keluar jendela. Bahkan saat kami tak sengaja bertemu mata, wanita yang menggunakan hijab kaos lebar itu langsung menghindar. Sudah sampai di Sare, bos. Kita mampir atau lanjut? Tanya Derry. Ia melihat ke arah kami lewat kaca spion. Aku berpaling, berniat untuk meminta pendapat wanita di sampingku ini. Namun Syarifah masih betah menatap ke arah jendela, seolah pertanyaan Derry tidak sampai menjangkau indera pendengarannya. Bos, aku terperanjat. Iya, Dar. Kita mampir saja sekalian biar bisa istirahat sambil makan siang. Setelah menemukan rumah makan yang cocok, Derry menepikan mobil, sedangkan Syarifah belum juga bergeming. Tatapannya masih kosong ke arah jendela di samping kanannya. Setelah lebih dari 5 menit kabin mobil hening seolah tanpa penghuni. Bahkan Derry yang bertugas menyupir pun ikut terdiam. Aku menyentuh ujung lengan baju Syarifah, membangunkan ia dari lamunan panjangnya. Syah, kita makan siang di sini aja ya. Sekalian menikmati pemandangan khas puncak Gunung Selawah.
Wanita sendu itu mengangguk pasrah. Ia bahkan langsung turun tanpa sepatah kata pun. Hal itu membuat Derry heran. Apa yang sedang terjadi, bos? Kenapa? Derry menoleh sesaat setelah pintu itu ditutup dari luar. Hening, aku sendiri bingung harus memberi jawaban apa. Oh ya, saya dengar dia baru saja resmi bercerai dengan mantan suaminya. Apa itu benar? Jika kamu masih betah kerja di Surya Karya, fokus saja pada tugasmu. Jangan sibuk dengan urusan orang lain. Atau serahkan surat pengunduran diri. Saya masih tega memucat siapa saja yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Ah, bos ini bisa aja bercandanya. Derry tertawa kecil. Kamu pikir Surya Karya bisa sesukses sekarang karena saya suka bercanda? Seketika Derry mati kutu sambil meringis. Gegas ia menundukkan wajah lalu keluar mobil. Tak lupa Derry berucap, "Wah, keren banget tempat ini. Jadi betah lama-lama di sini." Sikapnya memaksaku untuk mengulum senyum, lalu turun untuk menyusul Syah. Tapi pergi kemana anak cewek keras kepala itu? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Happy ready!